Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kinetika kimia. Kinetika kimia, nanti kita akan belajar tentang laju reaksi, tentang order reaksi. Silakan dipahami ya, disimak baik-baik ya. Kinetika kimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari laju dan mekanisme dari reaksi kimia. Ketika kita belajar kinetika kimia, aspek yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah stoikiometri dan molekularitas. Nah, untuk stoikiometri, kita sudah banyak belajar di materi kuliah kimia dasar. Jika terlupa, silakan dibuat kembali ya tentang bab stoikiometri. Di stoikiometri ini, kita belajar tentang persamaan dan mekanisme reaksi. Molekularitas tentang jumlah mol per reaksi yang ikut serta pada suatu reaksi. Apa sih perbedaan utama antara kinetika dan termodinamika? Kinetika mempelajari kecepatan pembentukan produk. Kemudian dapat diamati pada suhu rendah, order reaksi, dan reaksi irreversibel yang reaksi satu arah ya. Kemudian, produk utama ialah produk yang dihasilkan dari reaksi yang tercepat. Kalau termodinamika, kita mempelajari tentang stabilitas relatif dari produk tersebut terjadi pada reaksi yang berlangsung pada suhu tinggi. Nah, produk utama ialah produk yang dihasilkan dalam keadaan setimbang. Nah, pada kali ini kita membahas tentang kinetika. Nah, kontrol kinetika dan termodinamika dalam reaksi kimia dapat menentukan komposisi campuran produk reaksi ketika jalur bersaing mengarah pada produk yang berbeda berdasarkan selektivitasnya akibat adanya pengaruh kondisi reaksi, suhu, tekanan, jenis pelarut yang memegang jalur reaksi, yang mempengaruhi jalur reaksinya. Kontrol kinetika dan termodinamika merupakan satu kesatuan dalam suatu reaksi. Pada dinamika, yang dipelajari adalah perubahan energi dan entropi yang menyertai reaksi kimia. Pada kinetika, yang dipelajari adalah laju perubahan yang terjadi selama reaksi kimia berlangsung. Laju reaksi yaitu laju perubahan konsentrasi reaktan atau laju pembentukan produk setiap waktu. Nah, ini rumusnya adalah V, laju reaksi sama dengan delta M, perubahan konsentrasi per waktu. Laju reaksi secara stoikiometri dapat ditulis seperti ini. XA plus YB sama dengan AB. AB adalah produk reaksinya ya. Jadi, laju reaksi A dan B adalah laju pengurangan konsentrasi per satuan waktu. Laju reaksi AB merupakan laju penambahan konsentrasi per satuan waktu. Jadi, dalam suatu reaksi, semakin lama waktu, semakin berkurang bahan bakunya atau reaktannya, dan semakin bertambah produk reaksinya. Perbandingan laju reaksi setara dengan perbandingan koefisiennya. Nah, di sini laju reaksi terukur sebanding dengan konsentrasi reaktan dengan suatu pangkat tertentu. Misal seperti ini, V sama dengan min K, K adalah konstan laju reaksi, nanti kita diajari bagaimana menghitungnya. A adalah konstan zat A, B konstan zat B, X dan ini adalah order reaksi. Jadi bedanya ini adalah order reaksi, bukan koefisien reaksi. Ya. Order reaksi yaitu jumlah pangkat dari konsentrasi-konsentrasi komponen itu terhadap perubahan laju reaksi. Misal, V sama dengan K, konsentrasi A pangkat 1/2 kali konsentrasi pangkat B. Artinya,
reaksi mempunyai orde setengah terhadap A dan orde 1 terhadap B, sehingga keseluruhan reaksinya memiliki orde 3/2. Ya, silakan dipahami pelan-pelan ya. Hukum laju diperoleh dari suatu eksperimen dan umumnya tidak dapat diduga dari persamaan reaksinya. Untuk reaksi seperti ini, Ma plus NP sama dengan C. Hukum reaksinya adalah K, konsentrasi A, M di sini, B, konsentrasi N di sini. Jadi M orde reaksi untuk A, bukan koefisien untuk reaksi. N juga iya. N orde reaksi untuk B. Orde reaksi total itu M plus N. Orde reaksi, orde sini ada, misalkan ada berbagai orde. Pertama adalah orde 0. Orde 0 yaitu di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi per reaksi. Ada reaksi yang berorde 1, di mana perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 2 kali. Kalau reaksi berorde 2, di mana laju perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksinya lebih cepat 4 kali. Nah, bagaimanakah penentuan orde reaksi dan laju reaksi dari hasil eksperimen? Nah, berikut ini ada reaksi seperti ini. NO plus Br2 menghasilkan NOBr. Data ini diambil dari suhu 200 Celcius. Nah, ini kita dari sini bisa menentukan orde NO berapa, orde Br2 apa, dan bagaimanakah hukum laju reaksi. Bagaimana cara menentukannya? Nah, ini dilihat dari konsentrasi yang disampaikan oleh data berikut ini. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Ada suhu, konsentrasi, ukuran partikel atau permukaan, sama katalis. Teori yang mempengaruhi laju reaksi adalah teori tumbukan dan teori keadaan transisi. Pertama, teori tumbukan. Tadi sudah dibahas sekilas ya di materi pengantar kimia fisik. Jadi reaksi kimia itu dapat berlangsung apabila terjadi tumbukan antar partikel-partikel per reaksinya. Agar terjadi reaksi, setiap partikel harus memiliki energi kinetik yang besar untuk memutuskan ikatan yang lama sehingga terbentuk ikatan yang baru. Energi minimum diperlukan oleh partikel-partikel bereaksi untuk membentuk partikel teraktivasi agar dapat bereaksi, dinamakan energi aktivasi. Nah, ini katalisator atau katalis itu gunanya menurunkan energi aktivasi dalam suatu reaksi, sehingga karena energi aktivasinya turun sehingga laju reaksi terjadi sangat cepat. Produk reaksi dapat sangat cepat kita dapatkan. Misal di sini ada reaktan, dua reaktan, ada A dan B, kemudian dia membentuk kompleks teraktivasi seperti ini. Kayaknya adalah produknya. Nah, ini orientasi tumbukan sesuai. Jadi kan A ketemu B, jadi kan sama. Nanti kita kan AB seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau seperti ini? Jadi A dengan B, kemudian dia gandeng, ternyata dia tidak membentuk produknya, dia membentuk reaktannya. Jadi orientasi tumbukan tidak sesuai. Nah, kompleks aktivasi itu apa? Yaitu keadaan antara atau intermediate yang mempunyai energi tinggi sehingga tak stabil dan akan cepat berubah menjadi produk. Oke. Nah, ini yang mengenai tentang energi aktivasi, yaitu gaya tarik menarik antara atom logam dengan molekul gas dapat memperlemah sehingga memutus ikatan kovalen pada molekul gas. Akibatnya, molekul gas terabsorpsi pada permukaan logam jadi lebih reaktif. Jadi di sini suatu reaksi itu biasanya
memiliki energi aktivasi yang sangat besar. Nah, dibutuhkan zat untuk menurunkan energi aktivasi tersebut. Begini ilustrasinya. Misal, di sini saya ingin bepergian dari kota Sidoarjo ke Mojokerto, misalkan dengan jarak 60 km. Kalau saya jalan kaki, butuh berapa jamkah saya sampai ke Surabaya? Pastinya kan saya membutuhkan energi yang jauh lebih besar untuk ke Surabaya jika dengan jalan kaki. Bagaimanakah caranya biar saya cepat sampai ke Surabaya? Saya menggunakan bantuan kendaraan. Ya, sehingga kalau pakai kendaraan mungkin 2 jam sampai ke Surabaya jika tidak ada macet. Ya, sehingga kendaraan tadi bisa dikatakan sebagai katalis. Dia menurunkan energi yang perlu saya gunakan untuk mencapai Surabaya. Semoga bisa dipahami ya. Ada juga teori keadaan transisi. Bila terjadi tumbukan antar molekul, reaktan akan diperoleh suatu keadaan transisi, yaitu adanya zat antara yang memiliki energi sangat tinggi sehingga tidak stabil. Jika energi yang dimiliki molekul dalam keadaan tereksitasi sangat tinggi, maka akan cukup menyebabkan tabrakan dan membentuk kompleks teraktivasi. Kompleks teraktivasi tidak stabil dan akan berubah menjadi produk. Nah, bagaimana kalau dengan suhu? Kenaikan suhu itu dapat mempercepat laju reaksi. Karena apa? Naiknya suhu ini meningkatkan energi kinetik partikel sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Suhu ini, jadi semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya ya. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyak partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan dan itu membuka peluang terjadinya banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Ukuran partikel atau satuan permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Jadi semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Katalis, ini sudah saya singgung bagian tadi ya. Katalis itu zat yang dapat mempercepat laju reaksi dan pada akhir reaksi dia bisa terbentuk kembali karena sebenarnya adalah hanya membantu saja. Bagaimana katalis bekerja? Ada dua teori yang menjelaskan. Pertama, teori tumbukan. Tumbukan antar molekul yang punya tingkat energi yang tinggi menyebabkan terganggunya gaya tarik-menarik alami antar molekul tersebut. Kemudian ada teori aktivasi, yaitu dengan menaikkan energi dari gugus labil melalui pemanasan, maka akan terjadi reaksi dengan melepas kelebihan energi, sehingga diperoleh tingkat energi baru yang lebih rendah. Nah, apa saja aplikasi laju reaksi dalam bidang farmasi? Pertama yaitu perhitungan laju sintesis bahan obat agar biaya produksinya lebih ekonomis. Kemudian penentuan waktu paruh dan waktu kadaluarsa obat tersebut. Juga ada latihan soal. Dalam bejana bervolume 10 liter, mula-mula terdapat 5 mol gas N2. Gas tersebut mengalami penguraian menurut reaksi berikut ini. NO2 gas menjadi 2NO plus O2. Setelah 3 jam tersisa, 1,4 mol gas NO2. Tentukan A. Laju reaksi penguraian gas NO2. B. Laju pembentukan. D. Laju pembentukan gas O2. Kemudian ada soal nomor 2 ini. Silakan nanti dibaca lagi ya. Sangat dikerjakan. Dan soal 3 ini. Kemudian soal nomor 4 ada berbagai contoh soal di sini. Silakan dikerjakan. Baik, sekian dari saya.
Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.